Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan, akuntansi dasar ya, untuk pertemuan keempat atau P4-nya mengenai prinsip dasar akuntansi. Biasanya nanti akan disajikan dalam modul ya. Untuk tugas e-learning silahkan dikerjakan. Baik, untuk 10AK1 dan 10AK2 silahkan disimak untuk materi dalam videonya ya. Prinsip dasar akuntansi ya. Nah, di sini prinsip dasar akuntansi itu merupakan pedoman ya. Pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan. Jadi nanti ada tahap-tahapannya untuk menyusun laporan akuntansi keuangan ya. Nanti akan kita pelajari masuk ke dalam bab 2 dan selanjutnya ya. Jadi nanti kalian akan ibu berikan materi ya mengenai prinsipnya itu. Sekarang teorinya itu yang pertama adalah prinsip biaya historis ya. Di sini ya prinsip ini nanti kalian baca di modulnya, sudah lengkap sekali mengenai penjelasannya. Lalu yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan ya. Yang ketiga adalah prinsip mempertemukan ya, atau matching prinsip. Yang keempat adalah prinsip konsistensi ya. Yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh ya. Nah, nanti akan ibu ketik di modul, kalian baca ya. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar akuntansi. Di sini mengenai yang pertama adalah konsep entitas bisnis ya. Artinya di sini perusahaan ya sebagai suatu organisasi ya, secara hukum terpisah dengan pemilik ya. Artinya ketika kita mendirikan perusahaan ya, maka harta kekayaan atau aset kita itu harus terpisah dengan perusahaan. Misalkan kalau kita memiliki uang pribadi 100 juta, dan kita memiliki modal perusahaan 100 juta juga, maka harus terpisah. Artinya di sini kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak bisa disatukan ya. Nah, maka di sini kita akan belajar bagaimana mengenai konsep entitas bisnis ya. Yang kedua adalah konsep pengukuran uang. Nah, untuk konsep ini menjelaskan ya bahwa uang merupakan alat ukur umum ya, dan paling tepat untuk mengukur analisis akuntansi. Nah, memang di sini untuk alat ukur akuntansi keuangan itu adalah berupa uang ya, karena yang kita hitung adalah mengenai harta atau aktiva, yaitu mengenai alat ukurnya itu uang ya. Misalkan ada transaksi, hari ini ada pembelian barang berapa rupiah, atau hari ini ada penerimaan atau kas masuk berapa rupiah. Jadi nilai ukurnya adalah berupa uang. Lalu konsep kelangsungan usaha ya. Di sini berarti menunjukkan ya bahwa kelangsungan usaha itu ditentukan ya oleh artinya kesiapan si pihak intern perusahaan dalam mengelola perusahaan ya. Diperlukanlah mereka orang-orang yang familiar dalam bidang usaha atau bisnis ya. Nanti akan masuk ke dalamnya bagaimana kita akan melihat orang-orang yang familiar juga dalam mengelola akuntansi keuangan. Artinya ya di sini kelangsungan usaha itu ditentukan oleh keuletan atau kesiapan pihak-pihak intern dalam pengelolaan perusahaannya ya. Diperlukan juga artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam mengelola perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah konsep dua aspek akuntansi. Nah, di sini ya
Hubungan ya manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan ya aset yang telah dan sedang dikelolanya. Artinya diperlukan kesiapan atau kejujuran ya untuk pengelolaan aset perusahaan. Jangan sampai aset perusahaan itu tidak bisa menghasilkan produk atau jasa. Contohnya kalau memang sudah ada mesin, oh ya ini mesin buat apa ya, untuk produksi apa ya, maka di sini ya kita harus pandai mengelola ya barang-barang produksi dengan menggunakan mesin sehingga menghasilkan suatu produk tertentu. Jangan sampai kita sudah punya mesin tidak digunakan, akhirnya mubazir lah mesin itu, otomatis kelangsungan usaha juga akan terhenti. Ya, ada lagi konsep biaya. Nah, di sini konsep biaya ada memiliki kepentingan ya untuk menentukan besarnya produksi ya, besarnya produksi sampai berapa ya. Artinya penghitungan itu ketika produksi itu dikeluarkan, itu dibutuhkan biaya ya untuk menghitung berapa juga nanti laba atau keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan kita. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan akan rugi ketika kita tidak menghitung dengan baik. Lalu ada lagi di sini konsep periode akuntansi ya. Untuk bisnis ya, di sini memakan waktu jangka panjang, karena memang untuk pengelolaan usaha itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang pendek. Diperlukan pemikiran-pemikiran bagaimana kita akan melakukan usaha bisnis yang panjang. Sampai di sini untuk P4-nya. Silakan kalian pahami materinya dan modulnya, nanti dikerjakan di e-learningnya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.